Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, dalam kehidupan ini seringkali kita berpikir bahwa ketenangan hanya akan hadir ketika semua masalah selesai. Kita merasa akan tenang jika hutang sudah lunas. Kita merasa akan tenang jika usaha sudah berhasil. Kita merasa akan tenang jika doa-doa sudah terkabul. Kita merasakan tenang jika keadaan hidup sudah sesuai harapan. Namun kenyataannya, tidak selalu demikian. Ada banyak orang yang memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan, tetapi tetap gelisah. Tetap khawatir, tetap merasa kurang, tetap merasa takut kehilangan. Sebaliknya, ada pula orang yang hidupnya masih penuh perjuangan. Masalahnya belum selesai, keadaannya belum banyak berubah, doanya masih dalam penantian. Namun hatinya terasa lebih tenang, lebih lapang, lebih damai. Seolah ada kekuatan yang tidak terlihat yang menopang jiwanya setiap hari. Sahabatku, ketenangan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Bukan sesuatu yang bisa didapat hanya dengan pencapaian dunia. Ketenangan adalah karunia dari Allah. Dan seringkali sebelum Allah mengubah keadaan seorang hamba, Allah terlebih dahulu menenangkan hatinya. Karena hati yang tenang akan lebih siap menerima nikmat, lebih siap menghadapi amanah, lebih siap mensyukuri karunia yang akan datang. Sahabat namun kolbu, maka jika akhir-akhir ini kamu merasa hatimu lebih tenang meski keadaan belum sepenuhnya berubah, jangan anggap itu sebagai hal yang biasa. Karena bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan berbagai kebaikan yang akan datang dalam hidupmu. Yang pertama, kamu tidak lagi panik menghadapi hal yang belum terjadi. Sahabat namun kolbu, dulu mungkin kamu sering menghabiskan waktu memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika rezeki tidak cukup? Bagaimana jika keadaan semakin sulit? Bagaimana jika harapan itu tidak pernah terwujud? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus berputar di dalam pikiran, membuat hati lelah, membuat tidur tidak nyenyak, membuat hari-hari terasa berat. Namun sekarang, perlahan ada perubahan. Kamu tetap memikirkan masa depan, tetapi tidak lagi dengan ketakutan yang berlebihan. Kamu tetap memiliki harapan, tetapi tidak lagi dipenuhi kepanikan. Kamu tetap berusaha, tetapi tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Sahabatku, ini adalah tanda yang sangat baik, karena hati mulai memahami bahwa masa depan berada dalam genggaman Allah. Dan ketika seseorang mulai percaya bahwa Allah mengatur hidupnya dengan sempurna, kegelisahan perlahan berkurang. Yang kedua, kamu lebih mudah menikmati hal-hal sederhana. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda hati yang mulai tenang adalah kemampuan menikmati nikmat-nikmat kecil yang sebelumnya sering terabaikan. Secangkir teh hangat di pagi hari, suara azan yang terdengar dari kejauhan, percakapan sederhana bersama keluarga, langit sore yang indah, udara pagi yang sejuk. Hal-hal kecil seperti ini mungkin tidak mengubah keadaan hidup secara langsung, namun mampu menghadirkan rasa syukur yang mendalam. Sahabatku, orang yang hatinya gelisah biasanya sulit menikmati hal-hal sederhana, karena pikirannya selalu berada di tempat lain, selalu memikirkan apa yang belum dimiliki, selalu memikirkan apa yang belum tercapai. Namun ketika hati mulai tenang, seseorang menjadi lebih hadir dalam kehidupannya. Ia mulai menyadari bahwa Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang selama ini tidak ia sadari. Dan dari situlah rasa syukur tumbuh. Yang ketiga, kamu lebih mudah berserah setelah berusaha. Sahabat namun kolbu, ada perbedaan besar antara menyerah dan berserah. Menyerah adalah berhenti berusaha karena kehilangan harapan. Sedangkan berserah adalah tetap berusaha sambil mempercayakan hasilnya kepada Allah. Dan seringkali ketenangan hati lahir dari sikap berserah ini. Karena manusia tidak diciptakan untuk mengendalikan seluruh hasil kehidupannya.
Tugas manusia adalah berusaha, sedangkan hasil akhirnya berada dalam kuasa Allah. Sahabatku, ketika hati mulai memahami hal ini, banyak beban yang perlahan terangkat, karena kita tidak lagi memaksa semua harus terjadi sesuai keinginan. Kita tidak lagi marah ketika sesuatu berjalan berbeda dari rencana. Kita tidak lagi merasa dunia runtuh ketika harapan belum terwujud. Sebaliknya, kita belajar percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik, dan keyakinan itu menghadirkan ketenangan yang sangat dalam. Sahabat namun kolbu, kadang Allah belum mengubah keadaanmu karena Dia sedang mengubah hatimu terlebih dahulu. Karena hati yang tenang adalah fondasi bagi keberkahan yang lebih besar. Dan seringkali sebelum pintu rezeki terbuka lebar, Allah terlebih dahulu membuka pintu ketenangan dalam jiwa seorang hamba. Yang keempat, kamu lebih mudah berbaik sangka kepada Allah. Sahabat namun kolbu, salah satu perubahan paling indah yang terjadi ketika hati mulai tenang adalah munculnya kebiasaan berbaik sangka kepada Allah. Dan mungkin setiap kesulitan membuatmu bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Mengapa hidup terasa begitu berat? Mengapa doa belum juga terkabul? Mengapa jalan terasa begitu panjang? Namun perlahan, cara pandang itu berubah. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus langsung dipahami. Tidak semua takdir harus segera dijelaskan. Ada hal-hal yang baru dimengerti setelah waktu berlalu. Sahabatku, ketika hati mulai tenang, kamu tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman. Kamu mulai melihatnya sebagai pelajaran. Kamu tidak lagi melihat penundaan sebagai penolakan. Kamu mulai melihatnya sebagai persiapan. Dan kamu tidak lagi melihat kesulitan sebagai akhir dari segalanya. Kamu mulai melihat sebagian bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Inilah tanda bahwa iman sedang tumbuh. Karena hati yang berbaik sangka kepada Allah adalah hati yang percaya bahwa di balik semua peristiwa ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja. Yang kelima, kamu tidak lagi terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Sahabat namun kolbu, banyak kegelisahan lahir bukan karena kehidupan kita buruk, tetapi karena kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Melihat mereka yang tampak lebih sukses, melihat mereka yang tampak lebih bahagia, melihat mereka yang tampak lebih cepat mencapai impian. Lalu tanpa sadar, hati mulai merasa kurang. Padahal setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, memiliki waktu yang berbeda, memiliki ujian yang berbeda, dan memiliki rezeki yang berbeda. Sahabatku, ketika hati mulai tenang, kamu tidak lagi terlalu sibuk memperhatikan perjalanan orang lain. Kamu lebih fokus memperbaiki dirimu sendiri, lebih fokus menjalani amanah yang Allah berikan, lebih fokus mensyukuri apa yang sudah ada. Dan ketika seseorang sampai pada titik ini, hidupnya menjadi jauh lebih ringan, karena ia tidak lagi memikul beban yang sebenarnya bukan miliknya. Yang keenam, kamu mulai merasakan nikmatnya tawakal. Sahabatku, namun kolbu, tawakal sering diucapkan tetapi tidak selalu mudah dijalani. Karena tawakal bukan hanya berkata, saya pasrah kepada Allah. Tawakal adalah keadaan ketika hati benar-benar percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya, bahwa Allah mengetahui apa yang sedang dihadapi, bahwa Allah mendengar setiap doa yang dipanjatkan, dan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada waktu yang paling tepat. Sahabatku, ketika hati mulai tenang, tawakal menjadi lebih mudah dilakukan. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, tetap merencanakan masa depan. Namun di saat yang sama, kamu tidak lagi merasa harus memikul semuanya sendirian. Kamu mulai menyadari bahwa ada Allah yang mengatur setiap langkah kehidupanmu. Dan kesadaran itulah yang menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yang ketujuh, kamu lebih mudah mensyukuri hal yang sebelumnya dianggap biasa. Sahabat namun kolbu, ada kalanya manusia baru menyadari nilai sebuah nikmat setelah nikmat itu berkurang. Baru menyadari pentingnya kesehatan setelah sakit. Baru menyadari pentingnya waktu setelah kehilangan kesempatan.
baru menyadari pentingnya keluarga setelah berpisah. Namun, ketika hati mulai tenang, seseorang menjadi lebih peka terhadap nikmat-nikmat kecil yang setiap hari Allah berikan. Ia mulai bersyukur atas nafas yang masih diberikan, atas tubuh yang masih mampu bergerak, atas makanan yang masih tersedia, atas kesempatan untuk beribadah, atas kesempatan untuk memperbaiki diri. Sahabatku, syukur seperti inilah yang membuat hati semakin damai, karena ia tidak lagi hidup dalam rasa kekurangan. Ia hidup dalam kesadaran bahwa Allah telah memberikan begitu banyak karunia, dan hati yang dipenuhi syukur biasanya lebih mudah merasakan keberkahan dalam kehidupannya. Sahabat namun kolbu, seringkali rezeki tidak datang secara tiba-tiba. Allah terlebih dahulu mempersiapkan hati seorang hamba untuk menerimanya. Dan salah satu bentuk persiapan itu adalah ketenangan yang hadir meskipun keadaan belum sepenuhnya berubah. Yang kedelapan, kamu lebih mudah menikmati kedekatan dengan Allah. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda yang paling indah ketika hati mulai tenang adalah hubungan dengan Allah menjadi lebih hangat. Dulu mungkin ibadah terasa sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Doa terasa seperti daftar permintaan yang terus diulang. Zikir hanya menjadi rutinitas yang dilakukan tanpa banyak penghayatan. Namun perlahan semuanya berubah. Kamu mulai menikmati waktu-waktu bersama Allah. Kamu mulai merasa tenang ketika selesai sholat. Kamu mulai merasakan kenyamanan saat membaca Al-Quran. Kamu mulai menemukan kedamaian ketika berzikir di tengah kesibukan hidup. Sahabatku, ini adalah rezeki yang sangat besar. Karena tidak semua orang diberi hati yang mudah kembali kepada Allah. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk merasakan nikmat kedekatan dengannya. Dan seringkali ketika Allah mulai mendekatkan hati seorang hamba kepadanya, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingnya menuju berbagai kebaikan yang lebih besar. Yang kesembilan, kamu tidak lagi takut jika segala sesuatu berjalan lebih lambat. Sahabat namun kolbu, kita hidup di dunia yang serba cepat. Orang ingin berhasil cepat, ingin kaya cepat, ingin mendapatkan hasil cepat. Akibatnya banyak orang merasa gelisah ketika hidupnya berjalan lebih lambat dibandingkan orang lain. Padahal Allah tidak pernah menciptakan semua manusia dengan waktu yang sama. Ada yang berhasil lebih awal, ada yang berhasil setelah bertahun-tahun berjuang. Ada yang mendapatkan jawaban doanya dengan cepat, ada yang harus menunggu lebih lama. Dan semua itu berada dalam kebijaksanaan Allah. Sahabatku, ketika hati mulai tenang, kamu tidak lagi terlalu takut jika proses hidupmu berbeda. Kamu mulai percaya bahwa Allah memiliki waktu terbaik untuk setiap hal. Kamu mulai memahami bahwa keterlambatan menurut manusia belum tentu keterlambatan menurut Allah. Dan keyakinan seperti ini membuat langkahmu menjadi lebih ringan. Karena kamu tidak lagi berlari dalam perlombaan yang salah. Kamu hanya fokus menjalani jalan yang telah Allah tetapkan untukmu. Yang ke-10, hati yang tenang bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa ketenangan hati begitu penting? Karena sebelum Allah mengubah keadaan seorang hamba, seringkali Allah mengubah hatinya terlebih dahulu. Sebelum Allah membuka pintu rezeki yang lebih luas, Allah mengajarkan rasa syukur. Sebelum Allah memberikan amanah yang lebih besar, Allah mengajarkan kesabaran. Sebelum Allah menghadirkan keberhasilan yang besar, Allah mengajarkan tawakal. Sahabatku, bayangkan, jika seseorang diberi banyak rezeki tetapi hatinya masih penuh kecemasan, ia akan tetap merasa kurang, tetap merasa takut, tetap merasa tidak puas. Karena masalahnya bukan pada jumlah rezeki, melainkan pada kondisi hatinya. Itulah sebabnya Allah sering memulai perubahan dari dalam, menenangkan hati, melampangkan dada, menguatkan keyakinan, menumbuhkan rasa syukur. Dan setelah itu berbagai bentuk kebaikan mulai berdatangan sedikit demi sedikit. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang, lebih mudah menerima keadaan, lebih mudah berserah kepada Allah, lebih mudah bersyukur meskipun keadaan belum sempurna, jangan anggap itu sebagai hal yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Sesuatu yang saat ini belum terlihat,
namun perlahan sedang mendekat sesuai waktu terbaik yang telah Dia tetapkan. Sahabat Namun Kolbu, kita sering berdoa agar Allah mengubah keadaan kita. Kita meminta agar kesulitan diganti dengan kemudahan. Kita meminta agar kesedihan diganti dengan kebahagiaan. Kita meminta agar rezeki dilapangkan. Dan semua doa itu adalah doa yang baik. Namun jangan lupa, kadang jawaban pertama dari Allah bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan hati. Karena hati yang tenang mampu menghadapi apapun. Hati yang tenang mampu bertahan dalam ujian. Hati yang tenang mampu melihat harapan di tengah kesulitan. Dan hati yang tenang lebih siap menerima keberkahan yang Allah siapkan. Sahabatku, jika hari ini keadaanmu belum berubah banyak, tetapi hatimu lebih damai, bersyukurlah. Jika hari ini masalahmu belum sepenuhnya selesai, tetapi kamu lebih mudah bertawakal, bersyukurlah. Jika hari ini doa-doamu masih dalam penantian, tetapi kamu lebih mudah berbaik sangka kepada Allah, bersyukurlah. Karena semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidupmu. Mungkin tidak dengan cara yang langsung terlihat, namun dengan cara yang perlahan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Percayalah, tidak ada ketenangan yang Allah tanamkan di hati seorang hamba tanpa tujuan. Dan tidak ada proses yang Allah izinkan terjadi tanpa hikmah. Tetaplah melangkah, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha. Tetaplah menjaga hubunganmu dengan Allah, karena apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah tertukar. Dan apa yang Allah siapkan untukmu akan datang pada waktu yang paling tepat. Sahabat Namun Kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa, harapan, atau pengalaman Anda saat merasakan ketenangan meskipun keadaan belum sepenuhnya berubah di kolom komen. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang menunggu jawaban dari Allah dengan penuh harapan. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bersama-sama menumbuhkan iman, kesabaran, syukur, dan harapan kepada Allah. Semoga Allah menenangkan hati kita, melapangkan rezeki kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.